Para murid Shaolin sedang membakar dupa. Dupa tersebut diletakkan di dalam tempat pembakaran yang berada dalam kotak besi. Mereka harus membuka pintu besi itu untuk bisa membakar dupa. Ini adalah salah satu ujian di kuil Shaolin. Namun ada seorang pria yang ternyata adalah seorang penipu. Karena ia belum mempelajari dasar-dasar kungfu, ia sama sekali tidak bisa membuka kotak besi itu. Ia pura-pura mengatakan bahwa kotak besinya rusak, tapi seorang biksu melihat kebohongannya. Ia langsung menariknya dan dengan paksa membuka pintu besi tersebut. Hingga pria itu berteriak kesakitan karena tangannya terbakar dan terjepit di dalam kotak besi itu. Kemudian pria itu mendatangi pintu besi lainnya. Para murid lain berhasil membukanya dengan cepat, tetapi pukulan pria itu tidak berhasil membuka pintu. Jadi ia membiarkan murid-murid lain masuk lebih dulu, lalu ia mencoba masuk sendirian. Di dalam ruangan para murid sedang berlatih kungfu, beberapa bahkan memukul samsak dengan kepala mereka. Pria itu sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Ia juga melihat beberapa murid sedang berlatih gerakan kaki. Setiap kali mereka melangkah maju, seorang biksu melemparkan ubin ke arah kaki. Lantainya dilapisi minyak yang membuatnya licin. Pria itu memutuskan untuk mencoba, tetapi ia gagal menangkap ubin, dan terpeleset ke lantai, hingga menjatuhkan beberapa murid lainnya. Bike itu lalu menarik dan mendorongnya ke depan hingga kepalanya masuk ke dalam ember kayu berisi minyak. Para murid yang berlatih di dekat itu tidak bisa menahan tawa. Tak lama kemudian seorang biksu senior Datapu setelah mendengar keributan. Pria itu pun memohon agar diterima menjadi murid. Biksu itu mengetahui kalau dia seorang penipu, tetapi tidak langsung membongkarnya. Sebagai gantinya ia menyuruh pria itu mencuci rambutnya yang kotor dan kusut, namun ia tidak diizinkan mencuci rambut di kolam ataupun sumur. Yakni ia harus melempar batu ke dalam sumur dengan menggunakan percikan airnya. Dia baru bisa diterima sebagai murid setelah rambutnya benar-benar bersih. Pria itu hanya menemukan 2 batu di dekat sumur, jadi ia menali batu dan melemparkannya ke dalam sumur. Tapi percikan airnya malah justru jatuh di luar. Dia mencoba lagi sambil berdiri di tepi sumur, tapi tetap tidak berhasil membersihkan rambutnya. Wajahnya pun semakin kotor. Akhirnya ia mulai melempar batu dengan keras ke dalam sumur agar percikan airnya cukup tinggi untuk membasahi rambut. Setelah beberapa hari berlatih, dia akhirnya menguasai ritme percikan air tersebut. Namun, ternyata selama ini ia memakai wig dan menggunakan debu dinding untuk mewarnai wignya, agar terlihat seperti rambut putih yang bersih. Dengan penuh semangat ia menemui biksu senior dan mengatakan bahwa rambutnya sudah bersih, lalu meminta diajari kungfu. Tapi biksu itu mengulurkan tangan untuk menarik rambutnya. Tapi pria itu dengan refleks menghindar. Setelah berhari-hari mencoba mencuci rambut, tanpa sadar pria itu telah belajar menghindari serangan. Namun, pria itu tidak menyadari bahwa ia telah memperoleh sebuah keterampilan. Ia malah bertanya, kenapa rambutnya ditarik? Biksu membongkar penyamarannya sebagai murid palsu. Merasa bersalah pria itu berniat pergi, namun sang biksu menahannya dan mengizinkannya untuk tetap tinggal di kuil Shaolin. Pernah terpikirkan nggak kalau hukuman dari sang guru adalah cara mengasah keterampilan terbaik versi kamu?